warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Usma Fifah Naila dengan NIM 2511213038. Baiklah, di sini aku mau mengedukasi seorang mahasiswi Universitas Andalas Kesehatan Masyarakat terkait penyakit diare. Oke, langsung saja, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini aku mau berdiskusi dengan seseorang terkait penyakit diare. Untuk terlebih dahulu boleh nih kenalan dulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama aku Raudatul Fitri dari jurusan IKM Angkatan 25. Iya, salam kenal Rauda. Ya. Oke, di sini kan aku mau menjelaskan kan tentang penyakit diare. Iya. Jadi untuk awalnya ini aku mau nanya nih, Rada udah tahu belum apa itu penyakit diare? Aku tahu ya secara umum aja, baru yang aku tahu itu penyakit diare itu tinja kita yang tidak normal, yang keluarnya cuma secara encer dan terus menerus gitu. Oke, bener sih. Jadi mungkin biar lebih pahamnya, Rada aku mau menjelaskan kalau diare ini tuh suatu keadaan yang dimana tinja kita itu tidak normal, tidak normal daripada biasanya. Biasanya itu kan padat gitu kan. Yeah. Jadi untuk diare ini tuh dia keluarnya tuh kayak cairan aja gitu. Jadi biasanya diare ini terjadi sekitar 3 bahkan 4 kali sehari, yang mana mungkin bisa membuat kita itu kelelahan, bahkan hingga kelelahan dan kehilangan energi seharian gitu. Jadi selanjutnya diare ini tuh bisa juga menyebabkan kematian, karena kan seperti yang Rada ketahui, kita itu kan membutuhkan cairan kan di dalam tubuh kita. Jadi karena kita tuh udah diare kan selama seharian, mungkin ada 3 kali bahkan lebih dalam seharian itu, kita sehingga di dalam tubuh kita ini udah hilang lah cairannya gitu. Kalau misalkan diare ini terjadi secara terus menerus, misalkan 3 hari 4 hari, bahkan diare ini tuh bisa menyebabkan kematian gitu. Selanjutnya nih aku mau nanya ke Rada tahu nggak kira-kira apa aja sih yang bisa menyebabkan penyakit diare ini? Mungkin itu dari bakteri atau virus kali ya, Nay. Nah, bener banget nih Rada. Tapi untuk lebih jelasnya aku mau jelasin nih mungkin virus-virus apa saja yang bisa menyebabkan diare. Jadi untuk virus ini yang bisa nyebabin diare ini ada namanya rotavirus, Rada. Selanjutnya ada bakteri. Untuk bakteri ini ada namanya Escherichia coli. Selanjutnya parasit. Nah, parasit ini ada parasit yang namanya itu Enternoda histolica. Selanjutnya nggak hanya bakteri dan parasit nih, ada juga karena keracunan makanan. Selanjutnya ada juga malabsorpsi kayak karbohidrat, lemak, dan protein. Selanjutnya juga misalkan Rada menderita alergi nih, misalkan Rada nggak bisa minum susu sapi. Jadi mungkin karena Rada nggak bisa minum itu, mungkin itu bisa menyebabkan Rada terkena diare. Nah, selanjutnya nih mungkin aku mau menjelaskan cara pencegahannya terlebih dahulu, tapi aku mau nanya nih sama Rada, kira-kira Rada tahu nggak apa gimana sih cara kita mencegah agar kita ini nggak terkena diare gitu? Kurang tahu sih, Nay. Boleh nggak dijelasin? Oke, boleh. Jadi aku jelasin aja ya. Iya. Jadi seperti yang udah Rada ketahui tadi kan, kalau bahasanya tuh diare ini bisa disebabkan oleh karena kita makanan yang nggak sehat atau yang terkontaminasi gitu kan. Jadi kita itu bisa dengan melakukan cuci tangan. Jadi misalkan sebelum makan apapun itu, jadi kita bisa biasakan dulu cuci tangan nih dengan sabun dan air bersih. Selanjutnya juga kita bisa mengkonsumsi makanan yang aman. Selanjutnya juga kita bisa menghindari makanan berisiko. Contohnya itu kayak kita kan tahu kalau misalkan makanan yang nggak dimasak itu kan belum tentu sehat kan, karena kadang masih ada bakteri gitu. Jadi kita bisa hindarin aja makanan itu. Jadi selanjutnya aku mau menjelaskan terkait nilai yang ada di dalam penyakit diare ini. Mungkin Rada tahu nggak nilai-nilai apa aja yang terkandung di dalam penyakit diare ini? Mungkin salah satunya itu nilai tanggung jawab kali ya. Oh iya, bener kok. Itu aja sih yang aku tahu kayaknya. Mungkin supaya lebih jelasnya aku juga mau menjelaskan lagi ya kepada Rada. Oke, boleh. Jadi untuk yang pertama itu ada nilai kebersihan. Karena
kita tahu kan tadi diare ini mungkin kita terkena diare ini mungkin karena makanan yang gak sehat. Jadi di sini ada yang dimana masyarakat ini kurang perhatian terhadap kesehatan, kebersihan, kayak mereka tuh nggak cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan kan. Jadi kurangnya penerapan nilai kebersihan ini tuh bisa menyebabkan risiko terjadinya penyebaran bakteri, virus, parasit yang dapat menyebabkan diare. Gitu. Jadi selanjutnya itu ada nilai tanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri dan orang lain. Jadi kita kan setiap individu ini memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan kita sendiri ya. Jadi kita tuh harus bisa nih menerapkan pola hidup sehat dan bersih agar kita itu mungkin terhindar dari penyakit diare ini. Selanjutnya ada nilai pendidikan dan pengetahuan. Jadi untuk tingkat pendidikan kita sebagai masyarakat Indonesia ini kan nggak merata kan Rada. Jadi mungkin ada yang tingkat pendidikannya itu rendah, ada yang mungkin tinggi kan. Jadi karena tingkat pendidikan seseorang ini rendah, mungkin juga menyebabkan kita tuh kayak kurang mengetahui apa aja sih mungkin dampak yang menyebabkan diare ini kan. Jadi kita tuh harus bisa memiliki pengetahuan yang mungkin nanti bisa kita tahu kan apa aja sih mungkin yang bisa menyebabkan penyakit diare ini. Selanjutnya itu ada nilai kepedulian sosial. Jadi untuk masyarakat, tenaga kesehatan maupun pemerintah juga bekerja sama dalam memberikan edukasi. Yang dimana mungkin dengan adanya masyarakat, tenaga kesehatan ataupun kita sebagai sebagai kesehatan masyarakat, kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang mungkin ada beberapa apa aja sih yang bisa menyebabkan diare ini. Mungkin sekian nilai-nilai yang bisa aku sampaikan kepada Rada. Mungkin Rada ada pertanyaan? Kayaknya udah cukup dah, Naidah sangat mengetahui, menambah pemahaman aku tentang apa itu diare dan bagaimana cara pencegahan dan nilai-nilainya. Ada cukup deh. Oke, makasih ya Rada. Oke, sama-sama Naila.